Selamat malam, Bu Afe dan tim dosen. Kami dari kelompok A08 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Knowledge Management Assessment and Design dari organisasi Dewan Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, yang selanjutnya akan kami sebut DEMA FPK. Kami beranggotakan Faizah, Karina, Husnul, Lutfia, dan Safrina. Ini alur presentasi kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safrina. Baik, yang pertama adalah latar belakang organisasi, itu profil organisasi. Jadi, DMFPK UIN WS ini merupakan lembaga eksekutif mahasiswa tingkat tertinggi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Fungsinya adalah untuk menjaga sinergitas, mengayomi, juga sebagai motor penggerak dari kegiatan Ormawa. Selain juga menyediakan kegiatan yang bermanfaat baik untuk eksternal maupun internal. Selanjutnya adalah visi dari organisasi, yaitu sebagai penggerak aktif kegiatan keormawaan untuk menuju Ormawa FPK yang berprestasi dan unggul. Misinya yaitu mengedepankan sikap dan tanggung jawab aktif berkegiatan dan kerjasama antar anggota DEMA, lalu menjalin sinergitas antar Ormawa FPK, kemudian menyelaraskan arah gerak dan tujuan dari setiap Ormawa, serta merealisasikan UM di fakultas sebagai wadah untuk mewujudkan prestasi. Untuk kanal informasi dari DEMA, yaitu ada Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube seperti yang terlihat pada slide. Selanjutnya ini adalah bagian dari struktur organisasi DEMA. Lalu untuk proses bisnis utama dari DEMA, yang pertama adalah melaksanakan program kerja dari DEMA FPK UIN WS. Lalu ada menggerakkan kegiatan Ormawa FPK melalui rapat bulanan dan rapat ekstra untuk pelaporan program kerja Ormawa dan kendala yang dialami Ormawa. Faktor pendorong untuk mengimplementasikan KM, yaitu yang pertama adalah increasing domain complexity. Jadi di sini program kerja DEMA dan kegiatan Ormawa di bawah naungan DEMA itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan kepengurusan setiap tahunnya, bahkan dapat berubah menjadi kompleks. Yang kedua adalah intensified speed of responsiveness. Jadi DEMA menghadapi kondisi yang bermacam-macam akibat perkembangan dan perubahan yang terdapat pada lingkungan sekitar dari DEMA, namun diharuskan untuk dapat mengambil keputusan dengan cepat agar tetap dapat berjalan sesuai visi dan misinya. Lalu ada diminishing individual experience, jadi kepengurusan dari DEMA maupun Ormawa di bawah naungannya berganti-ganti setiap tahun, di mana ketika pengurusan berganti dan satu anggota keluar, maka anggota tersebut akan membawa semua pengetahuan yang selama ini ia miliki dan dapatkan. Lalu ada learner organization, jadi DEMA FPK menghadapi lingkungan yang berubah-ubah, misalnya aturan universitas dan fakultas setiap tahunnya, serta kebutuhan mahasiswa yang berbeda setiap tahun, termasuk perlu beradaptasi dari kegiatan offline ke online. Lalu yang terakhir adalah technological advance, jadi perkembangan teknologi yang ada saat ini dapat membantu kegiatan dokumentasi pengetahuan dari DEMA FPK UNWS. Selanjutnya adalah analisis faktor kontingensi proses KM. Yang pertama adalah knowledge karakteristik yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tacit versus explicit, yang dimana kami memprioritasi keduanya. Karena untuk tacit knowledge pada DEMA FPK UNWS belum dikelola secara maksimal. Sedangkan untuk eksplisit sebenarnya mereka sudah memiliki Google Drive untuk pengelolaan dokumen, akan tetapi kami ingin melakukan improvement pada sistem informasi yang mereka miliki. Selanjutnya, untuk bagian deklaratif versus prosedural, kami memprioritasi deklaratif, di mana deklaratif knowledge terdiri dari materi pada upgrading, workshop administrasi, dan latihan dasar kepemimpinan. Sedangkan untuk prosedural, hanya berupa dokumen SOP. Selanjutnya, tes karakteristik. Untuk teks interdependensinya bersifat rendah karena hanya ada sebagian kecil tugas yang dilakukan secara berkolaborasi antar kementerian. Lalu untuk tes uncertainty intinya juga bersifat rendah karena pada awal kepengurusan setiap individunya sudah ditentukan tugasnya masing-masing. Untuk organisasional karakteristik, DEMA ini berukuran kecil karena hanya beranggotakan 39 anggota dengan 5 kementerian, dan strategi bisnisnya berfokus pada differentiation karena setiap kepengurusannya berusaha melakukan inovasi. Kemudian untuk environment karakteristik terdiri dari environmental uncertainty bersifat tinggi karena adanya perubahan aturan dari pihak fakultas dan universitas dan juga adanya perubahan kebutuhan mahasiswa sehingga mengakibatkan adanya pengurangan atau penambahan pada program kerja. Berikut ini adalah tabel contingency factor assessment, di mana dilakukan assessment dari masing-masing contingency factor yang telah ditentukan sebelumnya terhadap KM proses yang tepat. Jadi, assessment dilakukan dengan mengisi yes, okay, dan no. Lalu untuk tabel skor, terlihat bahwa dihitung skor kumulatif contingency factor assessment untuk menentukan skor prioritas kumulatif dari setiap KM proses. Skor dihitung berdasarkan jumlah kemunculan yes, okay, dan no dari masing-masing KM proses. Apabila yes memiliki nilai 1, okay memiliki nilai 0,5, dan no memiliki nilai 0. Selanjutnya, prioritasasi proses KM.
Kami memprioritaskan 4 proses, yaitu combination, socialization for knowledge discovery, externalization, dan internalization. Selanjutnya, bagian fitur dan fungsionalitas. Terdapat 4 pengguna pada sistem ini, yaitu pertama ada admin yang merupakan sekretaris dan mempunyai hak untuk mengelola pengguna lain. Yang kedua ada top level DEMA yang terdiri dari PI BPH dan koordinator kementerian. Yang ketiga, anggota kementerian, yaitu staf-staf yang ada pada setiap divisi. Dan terakhir, Ormawa, yaitu organisasi yang dinaungi oleh DEMA yang terdiri atas HIMA dan UKM. Kemudian untuk use case diagram, untuk aktor top level DEMA itu dapat mengelola SOP, arsip dokumen, dokumen kesekretariatan, notulensi, acara, koordinasi agenda internal dan eksternal. Kemudian untuk PI BPH dapat mengelola rapat eksternal, kemudian untuk admin dapat mengelola data pengguna, kemudian anggota kementerian dapat mengelola dokumen kesekretariatan, notulensi, acara, publikasi, dan koordinasi agenda eksternal. Dan kemudian untuk Ormawa dapat mengelola publikasi dan koordinasi agenda eksternal. Kemudian untuk pemetaan fitur dan proses KM, untuk proses combination terdiri dari mengelola SOP, arsip dokumen, dokumen kesekretariatan, dan mengelola publikasi. Kemudian untuk proses socialization for knowledge discovery terdiri dari mengelola acara, mengelola koordinasi agenda internal dan agenda eksternal. Kemudian untuk proses externalization terdiri dari mengelola notulensi, dan kemudian untuk proses internalization terdiri dari mengelola SOP, arsip dokumen, dokumen kesekretariatan, dan notulensi. Dan kemudian ada use case mengelola data pengguna yang tidak termasuk dalam KM proses manapun. Next. Selanjutnya yaitu user manual yang berisi penjelasan mengenai fitur-fitur pada SI, DEMA, FPK, UNWS yang kami propose. Yang pertama adalah fitur login, 2 logout, 3 profil pengguna, beranda, notifikasi, yang mana bisa diakses oleh semua pengguna SI, DEMA, FPK, UNWS yang terdiri dari anggota DEMA dan Ormawa. Selanjutnya adalah kalender kegiatan, yang mana akses penggunanya tergantung dari use case yang memetakan. Yang pertama adalah use case mengelola publikasi, terdiri dari membuat, melihat, mengubah, membatalkan atau menghapus dari agenda publikasi internal. Kemudian ada melihat detail request publikasi, menangani request publikasi. Dari use case mengelola koordinasi agenda internal, terdiri dari proses menghapus, membuat, melihat, memperbarui, dan memfilter agenda internal. Selanjutnya, use case mengelola koordinasi agenda eksternal terdiri dari proses melihat detail informasi rapat eksternal dari tanggal sudah lewat dan tanggal belum lewat, ada modal detail informasi rapat eksternal, ada konfirmasi kehadiran rapat eksternal dari sisi DEMA, membatalkan rapat eksternal, mengubah informasi, menambah, dan ada menangani request agenda rapat eksternal dari Ormawa. Selanjutnya adalah fitur agenda eksternal, yang terdiri dari use case pengelola request publikasi, yang terdiri dari proses membuat request publikasi, kemudian ada yang disimpan dalam draft, melihat detail request publikasi, melihat daftar request publikasi yang upcoming, yang disetujui dan menunggu persetujuan, kemudian ada yang pass and draft, lalu ada menghapus request publikasi. Dari use case mengelola koordinasi agenda eksternal atau rapat eksternal, terdiri dari melihat daftar agenda rapat eksternal upcoming yang disetujui, menunggu persetujuan, dan undangan dari DEMA. Kemudian ada melihat daftar agenda rapat eksternal pass and draft, melihat detail informasi agenda rapat eksternal di upcoming, mengonfirmasi kehadiran rapat eksternal dari sisi Ormawa, menghapus request rapat ekstra yang masih menunggu persetujuan, menambah request agenda rapat ekstra, melihat detail informasi request rapat ekstra di draft. Kemudian adalah fitur acara yang bisa diakses oleh seluruh anggota DEMA. Yang pertama dari use case mengelola acara, yaitu menambahkan unggahan acara, memperbarui, menghapus, dan melihat unggahan acara. Selanjutnya adalah fitur dokumen, yang bisa diakses juga oleh semua anggota DEMA. Ada mengelola arsip dokumen, yang terdiri dari melihat, menambah, menghapus. Kemudian mengelola dokumen kesekretariatan, yang terdiri dari melihat, menambah, dari proposal LPJ surat keluar, menambah surat masuk, seperti ini halamannya, kemudian membagikan dokumen, mengubah, dan menghapus dokumen kesekretariatan. Selanjutnya adalah mengelola dokumen SOP, yang terdiri dari menambahkan, melihat dari sisi top level DEMA dan dari sisi anggota, memperbarui, menghapus, dan kemudian ada use case mengelola notulensi, yang terdiri dari fitur atau proses filter menampilkan notulensi, membuat, melihat, dan memperbarui, serta menghapus notulensi. Serta fitur terakhir, yaitu data pengguna yang bisa diakses hanya oleh admin, yang mana proses yang bisa dilakukan adalah melihat, membuat, melihat detail pengguna, mengubah detail pengguna, dan menghapus pengguna. Sekian presentasi dari kelompok A08. Terima kasih.